Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja, perkenalkan, saya Heni Kustiani SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi batch 3 tahun 2025, program studi guru kelas MI di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 25301112371. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Ciamis pada kelas 4 dengan materi hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat datang di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Ciamis. Kami adalah lembaga pendidikan Islam yang berdedikasi untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan berakhlak mulia kepada generasi penerus bangsa. MIN 2 Ciamis memiliki visi untuk menjadi madrasah yang unggul dan berprestasi, dengan misi untuk mengembangkan potensi siswa menjadi individu yang cerdas, kreatif, beriman, dan berakhlak mulia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Nah, apakah ruangan ini sudah bersih dan nyaman untuk digunakan belajar? Nah, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, aku rela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim Fathang kabiro. Nah, setelah membaca doa, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan ilmu apa yang kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya, Ibu mengabsen terlebih dahulu. Seperti biasa yang disebutkan bisa acungkan tangan. Adinda, Afika, Akila, Azka, sakit? Iya. Dafa, Alif, Helmi, Gulmudin, Regan,
Dika, Rehan, Mumu, Hilmi, Zahrena, Zakira. Ya, alhamdulillah, terima kasih untuk yang telah hadir pada hari ini. Sebagai rasa syukur dan cinta terhadap tanah air, sebagai rasa nasionalisme, semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk berdiri, semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Agar pembelajaran lebih semangat, coba sekarang tepuk semangat. Semangat. Nah, seperti biasa, sebelum pelajaran kita mempunyai kesepakatan kelas yang sudah dirancang sebelum waktu masuk kelas 4. Kesepakatan pertama yaitu tidak boleh makan sambil minum, kemudian tidak boleh ngobrol saat pembelajaran, kemudian tidak mengganggu teman. Nah, untuk pelajaran minggu yang lalu kita belajar tentang norma. Nah, untuk hari ini akan ke materi yang baru tentang hak dan kewajiban. Coba untuk mengetahui pengetahuan apakah mendapat kasih sayang dari orang tua termasuk hak atau kewajiban? Ya, ada yang hak, ada yang kewajiban. Kemudian tiket kelas itu kewajiban atau hak? Ya, ada yang bilang hak, ada yang bilang kewajiban. Agar pembelajaran lebih perspektif, Ibu akan memberikan sebuah angket. Nah, untuk mengetahui kemampuan dasar awal kalian. Pada angket ini ada 2. Apakah kalian mengetahui atau tidak? Kalau mengetahui, checklist pada bagian ya. Kalau belum tahu atau tidak mengetahui, checklist pada bagian tidak. Paham? Nah, silahkan dibagikan ke belakang. Coba beri nama, kemudian checklist. Apakah kalian tahu atau tidak? Apakah sudah selesai? Nah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua sebagai pembelajaran awal. Nah, untuk mengetahui lebih dalam apa itu hak, apa itu kewajiban, beserta contoh-contohnya, Ibu mempunyai sebuah video pembelajaran. Kalian simak dengan khusyuk, pahami apa yang Ibu tayangkan. Siap? Assalamualaikum anak-anakku. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Memahami hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. 2. Mengidentifikasi hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Ayo kita mulai pembelajaran hari ini. Hak adalah segala sesuatu yang menjadi milik seseorang dan berhak untuk diterima atau dilakukan. Hak diberikan kepada setiap individu sebagai bagian dari kedudukannya sebagai manusia, warga negara, atau anggota masyarakat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban merupakan tugas atau perbuatan yang harus dipenuhi, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah menyaksikan media pembelajaran yaitu video, Ibu ingin mengetahui sedalam mana pemahaman yang kalian serap. Nah, coba siapa acungkan tangan yang mengetahui apa itu hak.
Ya, siap? Boleh Adinda jawab. Apa itu hak? Ya, siapa yang tahu tentang contoh hak di rumah? Satu, siapa? Acungkan tangan. Yang lainnya? Zakira, apa contoh hak di rumah? Yang pantas kalian dapatkan di rumah itu apa hak kalian itu? Disayang oleh orang tua. Kalau hak di sekolah, acungkan tangan. Apa hak di sekolah? Apa coba Mut? Hak menggunakan fasilitas sekolah. Bagus, menggunakan fasilitas sekolah. Seperti apa contoh fasilitas sekolah? Kursi, apa lagi? Meja, apa lagi? Ruangan kelas. Bagus. Nah, selanjutnya, apa itu kewajiban? Ya, Pak Ija, Pak. Nah, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Coba, apa yang menjadi kewajiban sebagai anak di rumah? Apa? Hormat kepada orang tua. Kewajiban yang dilakukan di sekolah apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya paham mengenai hak dan kewajiban. Jadi apa itu contoh hak di rumah, contoh hak di sekolah, kemudian kewajiban di rumah dan kewajiban di sekolah. Untuk memperdalam pengetahuan, Ibu akan membagikan kalian ke dalam 4 kelompok belajar. Nah, sekarang kalian gabung dengan kelompok belajar masing-masing. Coba gabung dengan kelompok belajarnya. Iya, sambungkan itu nih, Mbak Wiasti. Nah, itu serang itu. Gabung dengan kelompok masing-masing nanti. Nah, berarti masing-masing kelompok terdiri dari 5 anggota kelompok. Setelah bergabung, Ibu akan memberikan kebebasan kalian memilih nama kelompok masing-masing sesuai apa yang kalian suka atau yang kalian favorit, misalnya baik itu nama buah atau nama bunga atau nama hewan. Nah, untuk tugasnya yang pertama kalian harus mengidentifikasi mana yang termasuk ke dalam hak dan mana yang termasuk ke dalam kewajiban. Ibu mempunyai 20 pernyataan. Nah, di dalam amplop terdapat 20 pernyataan. Apakah itu termasuk ke dalam hak atau kewajiban? Nanti kalian tuangkan ke dalam jenis kentang goreng, hak dan kewajiban, kemudian tempel pada karton. Sebagai penilaian, kalian harus bekerja sama, berperan dalam kerja kelompok. Boleh dibuka amplopnya, hati-hati lalu tempelkan. Pilih mana yang termasuk ke dalam hak dan mana yang termasuk ke dalam kewajiban. Di pojok kanan seperti biasa, tulis nama kelompok dan anggota. Selamat mengerjakan. Jika yang tidak paham boleh acungkan tangan. Ya. Boleh seperti itu, boleh seperti ini. Judulnya di sini. Ini hak, ini kewajiban. Baca satu persatu ya. Semuanya membaca dan bekerja sama. Rehan yang semangat.
Baca dengan teliti, jangan sampai salah yang termasuk ke dalam hak dan kewajiban. Kebersihan dan kerapihan menjadi kriteria penilaian. Ya, ini setelah dibaca termasuk ke dalam hak atau kewajiban. Mendapat pendidikan yang layak. Ininya dibuka, kemudian tempel apakah di hak atau kewajiban. Boleh berdiskusi dengan teman biar semuanya paham dan mengetahui apa yang kita pelajari hari ini. Untuk sampah double tipnya tidak boleh dibuang sembarangan ya. Kita tetap harus menjaga kebersihan kelas. Ya, buka di belakangnya. Nah, ini buka lalu tempel. Sok boleh bekerja sama. Paham ini ya? Ya, boleh. 20 pernyataan, pilih. Iya, boleh termasuk hak atau kewajiban. Seperti apa yang terlihat indah atau ada ide lain, mau seperti apa kentangnya, boleh. Pokoknya seestetik mungkin. So, boleh atur di mana. Amplop bisa digunakan untuk sampah double tipnya. Nah, biar tidak banyak sampah berserakan. Apakah sudah selesai anak-anak? Nah, apakah kalian sudah mengerjakan dengan kerjasama yang baik? Nah, untuk selanjutnya, Ibu ingin kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing ke depan. Kelompok yang Ibu panggil silakan maju. Siap? Nah, untuk yang pertama kelompok 1 dari sebelah kiri. Silakan untuk maju ke depan. Pak Hidit. Sebelah sini biar tidak silau. Siapa juru bicaranya? Oh, siap, Bu. Siap. Sebelah sini dulu. Coba perhatikan hasil dari kelompok belajar pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Mangga. Perkenalkan, saya sendiri, Amud, dan teman saya Fawaz, Hanif, Alif, Helmi. Kami ingin menyampaikan hasil kelompok kami. Yang termasuk hak ada 10, yang termasuk kewajiban ada 10. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan. Kalian sudah bekerja sama dengan baik, melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga kalian memahami apa yang tadi kalian kerjakan bersama-sama. Sekarang kembali ke tempat duduk. Untuk selanjutnya, persiapkan maju ke depan untuk kelompok 2 putri. Silakan. Siapa yang menjadi juru bicaranya? Ya. Boleh dipakai ininya dengan suara yang agak keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Mawar dengan anggota Anissa Paiharida, Lutfiani, Adinda, Akila, Sarang Zarena. Akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Yang termasuk kewajiban ada 10, yang termasuk hak ada 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya kelompok Mawar. Nah, tadi Ibu perhatikan kelompok Mawar bekerja sama dengan baik, kompak. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini kalian memahaminya dan bisa merefleksikannya dalam kehidupan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok Mawar. Untuk hasil kerjanya, boleh Ibu dikumpulkan di depan nanti untuk ditempel di papan hasil pembelajaran.
Nah, setelah mengerjakan hasil kelompok, coba kalian sekarang resapi apa yang telah kita lakukan. Kemudian nanti Ibu akan mempunyai kuis. Masing-masing kelompok harus berani mengangkatkan tangan. Nah, untuk kuis ini, siapa yang berani acungkan tangan untuk menjawab, nanti Ibu tunjuk. Siap? Untuk nomor 1, kelompok mana? Coba acungkan tangan. Baca. Ya. Untuk kelompok Amud, coba baca. Hak di sekolah, A, B, C, atau D? B, ya. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, nomor 2, siap baca lalu jawab. Hak di rumah yaitu A, mendapat kasih sayang orang tua. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3, coba baca lalu pilih jawaban yang tepat. C, piket kelas. Betul? Iya, tepuk tangan. Nah, itu adalah refleksi dari pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, semuanya berarti sudah memahami. Setelah itu, setelah pemahaman, kalian bisa duduk kembali sesuai dengan tempat duduk semula. Silakan duduk kembali seperti tempat duduk sebelumnya. Sebelum ke akhir, Ibu ada LKPD yang kedua yang harus dikerjakan secara individu. Ada hak dan kewajiban dari pernyataan ini sesuai pemahaman pembelajaran kali ini. Kalian pilih centang termasuk hak atau kewajiban sesuai dengan apa yang kalian pahami. Baca sendiri-sendiri. Iya, betul. Sok centri. Semaunya. Semaunya. Semena-mena itu semaunya. Ya, boleh baca dengan pemahaman. Apakah sudah selesai? Ya, boleh dikumpulkan. Terima kasih sudah melaksanakan dan mengerjakan dengan baik. Nanti Ibu periksa lalu Ibu berikan penilaian. Ya. Sudah semuanya? Nah, jadi sebelum menuntut hak, kalian itu harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Jadi kewajiban setelah dilakukan, kemudian hak tidak didapat, kalian boleh menuntut. Baik itu di rumah ataupun di sekolah. Nah, setelah pembelajaran hari ini, kesimpulannya adalah hak itu yang diterima oleh seseorang baik di rumah ataupun di sekolah. Contohnya seperti di sekolah mendapat pelajaran, kasih sayang dari Bapak Ibu guru, kemudian apalagi mendapatkan nilai. Kemudian kewajibannya yaitu mengikuti semua aturan yang ada. Peserta didik itu wajib melaksanakan, wajib mengikuti apa aturan yang ada di sekolah, kemudian datang
tepat waktu ke sekolah setiap hari dan memakai seragam lengkap. Kemudian di rumah, haknya kalian dapat kasih sayang dari orang tua, mendapatkan jatah uang jajan. Apakah kalian setiap hari mendapatkan jatah? Ya, itu adalah hak semua anak di rumah. Kemudian mendapat kasih sayang orang tua dan mendapatkan makanan, pakaian, serta fasilitas di rumah. Itu adalah hak dan kewajiban. Apakah kalian paham? Ya, untuk akhir pembelajaran ini, Ibu akan memberikan satu buah kertas. Nah, kalian gambar apa perasaan hari ini setelah mengikuti pelajaran. Boleh gambar emot senang, atau sedih, atau pusing, atau boleh ditulis dengan kata-kata. Misalnya, saya nggak bisa gambar, Bu, saya hanya nulis. Boleh apa saja sesuai hati dan perasaan. Nanti ditempel di papan depan seperti biasa. Jadi, kalian menggambar atau nulis, lalu nanti tempelkan, paham? Seperti biasa kita mengakhiri pembelajaran. Boleh, Ibu saya senang, saya sedih, saya pusing, apapun yang Anda rasakan, yang kalian rasakan pada pembelajaran kali ini dituangkan ke dalam kertas ini. Tuangkan. Satu ya. Sudah Hanif, silakan maju untuk ditempelkan. Iya, boleh diserat, boleh digambar. Tuh ditempel pada papan warna hitam. Ya, yang sudah boleh menempel. Ya. Tempel boleh di bawah, di atas, di mana dibariskan boleh. Nggak usah. Sok, yang sudah tempel. Ada yang jatuh. Pintar. Ya. Tempel? Iya. Boleh tempel di mana aja. Nah, di atasnya. Nah, ini lemnya di atas. Boleh tempel. Ya, terima kasih semuanya sudah memberikan emot untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, untuk minggu depan, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang cara berpendapat. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu kembali dan melaksanakan pembelajaran dengan baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa kita maknai, bermanfaat, dan kita bisa mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menutup pembelajaran, kita tutup dengan membaca kifaratul majelis bersama-sama. Cep Amud pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.